Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Nadia dengan NIM 220606502014, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dari kelas C, baik saya akan memaparkan yang akan mencalonkan capres pada tahun 2024. Yang pertama ada Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo yang lahir pada 17 Oktober 1951. Ayahnya yang bernama Profesor Soumitro Jojo Hadikusumo dan ibu Prabowo bernama Dorahmari Sigar yang berasal dari Manado. Adapun rekam jejaknya, Prabowo Subianto terjun ke dunia politik setelah sukses menjadi seorang pengusaha. Hingga pada 2004, Prabowo Subianto diketahui bahwa ia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Namun, Prabowo kandas di tengah jalan. Kemudian pada tahun 2009 dan pada tahun 2014, Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Namun lagi-lagi Prabowo kalah suara dari lawannya. Dan di tahun 2019, Prabowo kembali ditunjuk sebagai calon presiden bersama dengan Sandiaga Uno, namun ia kalah di suara dengan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Setelah pemilihan umum presiden selesai, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia atau Menhan. Prestasinya, Prabowo mendapat penghargaan Outstanding Leader in National Defense and Security di ajang Indonesia Awards, menerima 4 bintang kehormatan Menteri Pertahanan atau Menhan. Prabowo juga berperan dalam Juruh Damai Perang Rusia dan Ukraina. Menteri Pertahanan Prabowo menjadi menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Presiden Joko Widodo. Adapun gaya kepemimpinannya yakni gaya kepemimpinan karismatik, transformasional, serta otoriter. Meskipun begitu, Prabowo juga memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Adapun kritikannya ialah memperbaiki dan mengontrol emosi. Sifatnya yang kadang sinisme dan populisme pasti disorot oleh media massa. Yang kedua ada Haji Ganjar Pranowo SH.MIP, adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang lahir 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Pamuji dan ibunya Sri Suparmi yang bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun rekam jejaknya, ia memulai karir politiknya sebagai anggota Kabupaten Semarang pada tahun 1999. Ia kemudian terpilih sebagai Bupati Batang pada tahun 2025 dan menjabat hingga 2015, dan pada tahun 2013 Ganjar mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah dan ia menunjukkan kepemimpinannya yang sukses selama menjabat sebagai Bupati Batang dan Gubernur Jawa Tengah. Adapun prestasinya di tahun 2019, peringkat pertama penghargaan pembangunan daerah atau PPD kategori perencanaan dan pembangunan daerah terbaik, Innovative Government Award kategori provinsi paling inovatif, provinsi terbaik pelaksanaan program Kartu Tani, provinsi paling berintegritas dari KPK, dan di 2021 anugerah meritokrasi tahun 2021. Pun gaya kepemimpinannya ialah karismatik, mempunyai daya tarik besar dalam pendiriannya yang kuat, fokus pada followers atau followership, demokratif, gaya komunikatif di mana aktif dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok untuk membuka ruang diskusi sebagai sarana komunikasi bertukar informasi dengan masyarakat, serta gaya kepemimpinannya yang inovatif. Adapun kritikannya, semenjak menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti beberapa jalan di daerah tersebut yang masih rusak. Yang ketiga ada Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD atau lebih akrab disapa Anies Baswedan, adalah seorang akademis dan politikus Indonesia yang lahir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dan saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 sampai 2022.
Adapun prestasi dan rekam jejak Anies Baswedan selama menjabat Gubernur Jakarta ialah bantuan operasional untuk semua tempat ibadah, menyediakan ruang publik untuk semua, yakni memperbolehkan perayaan keagamaan seperti Festival Muharram dan Natal di tempat umum, fasilitas umum untuk mendukung sesama penyandang disabilitas, pembangunan rusunawa dengan 7.421 unit di dalamnya, 0 PBB untuk tanah dan rumah di bawah 2 miliar, menyelenggarakan event skala internasional, salah satunya Formula E, meresmikan perpustakaan kelas dunia di kawasan Taman Ismail Marzuki, serta pembangunan stadium bertaraf internasional, Jakarta International Stadium atau JIS. Adapun tipe kepemimpinannya berupa tipe kepemimpinan pengembangan kolaborasi antar pihak, digitalisasi pengelolaan pemerintahan, sampai dengan pengambilan keputusan yang demokratis. Adapun kritikan kinerja pemerintahannya belum optimal seperti dalam mengatasi masalah di Jakarta, yaitu seperti kemacetan, banjir, serta Anies Baswedan juga dianggap sebagai tokoh politik yang kontroversial dan diwarnai oleh isu-isu politik kinerja pemerintah. Sekian dari saya akhiri dengan doa wabillahi taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.